Halo guys, kali ini Kak Cia review drama Cina Pernikahan Palsu Bayi Nyata Part 2. Tuanku, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Sebenarnya aku kehilangan satu orang yang sangat penting. Setiap aku melihatmu terlintas di pikiranku. Kamu ingin mendekati aku untuk mengingat ingatan yang hilang. Ya, seperti itu. Gu Yanshan memutuskan tinggal bersama Linsi di rumah Chan Shaoyi. Gu Yanshan masuk ke kamar tidur di rumah Chan Shaoyi. Ia melihat betapa sangat sederhananya rumah itu. Gu Yanshan kembali menemui Linsi. Ia kini berpakaian sederhana. Linsi membuatkan makanan untuknya. Linsi makan bubur duluan dan Gu Yanshan terus memandanginya. Tiba-tiba ada suara mobil datang. Gu Yanshan melihat keluar. Ada orang tua Gu Yanshan dan keluarganya datang mencari Gu Yanshan. Mereka membawa seorang wanita hamil palsu yang dikiranya adalah wanita 9 bulan lalu yang dikenali Gu Yanshan. Ibu Gu Yanshan menyuruh Gu Yanshan menikahi Suan yang sudah hamil besar, tapi Gu Yanshan tidak mau menikahi Suan. Ayah Gu Yanshan marah mendengar itu. Ayah Gu Yanshan marah mengajar Gu Yanshan. Ia terkena pukulan di kepala belakangnya. Tertiba ia mengingat semua kenangan bersama Linsi jika Linsi adalah calon istrinya. Linsi, aku sudah mengingat semua. Keesokan harinya paman kedua dan istrinya datang kembali membawa Suan wanita hamil palsu agar bisa tinggal bersama di rumah itu. Gu Yanshan dan Linsi menerima Suan tinggal bersama. Paman kedua menyuruh Suan merebut hati Gu Yanshan agar segera menikah dengannya dan mendapatkan harta keluarga Gu. Suan masuk ke kamar Linsi. Ia ingin menempati kamar Linsi dan mengusir Linsi dari kamar itu. Gu Yanshan datang menghentikan mereka. Gu Yanshan menyuruh Suan tidur di dekat gudang. Malam hari Suan masuk ke kamar Gu Yanshan. Gu Yanshan tidak suka melihat kedatangan Suan. Suan mencoba merayu Gu Yanshan. Gu Yanshan marah lalu mengusir Suan pergi. Mereka bertiga akhirnya kembali pulang ke rumah keluarga Gu. Gu Yanshan sibuk memperhatikan Linsi yang sedang hamil, sedangkan Suan tidak dipedulikannya. Gu Yanshan dan Linsi masuk ke rumah keluarga Gu. Mereka disambut banyak pelayan wanita. Lalu Gu Yanshan mengantar Linsi ke kamar yang sudah dipersiapkan. Suan ribut dengan Linsi. Suan memberitahu pelayan jika ia harus dilayani dengan baik karena hamil anak Gu Yanshan, sedangkan pelayan hanya melayani Linsi sesuai perintah Gu Yanshan. Suan marah tidak terima. Suan berkata menuduh Linsi mengandung anak pria lain. Gu Yanshan tidak suka Suan. Ia mengusir Suan pergi. Orang tua Gu Yanshan datang. Mereka menyuruh Gu Yanshan bersikap baik pada Suan karena besok adalah hari pernikahan. Ayah, ibu, sebenarnya anak yang dikandung Linsi adalah anakku. Gu Yanshan memberitahu orang tuanya jika semua perbuatan jahat dilakukan oleh paman kedua. Paman kedua memberikan tes DNA palsu, membuat Gu Yanshan kecelakaan hingga amnesia dan menculik Linsi. Tiba hari pernikahan Gu Yanshan di rumah keluarga Gu. Suan selesai berdandan pengantin. Suan pergi lalu datang orang tua Gu Yanshan. Linsi, kamu harus ikut ke pernikahan. Ini adalah gaun pengantin khusus dibuatkan untukmu. Ibu Gu Yanshan memberitahu Linsi jika Linsi harus memakai gaun pengantin karena mungkin saja ayah anak yang dikandung Linsi datang. Suan masuk ke aula pernikahan. Keluarga Gu dan tamu sudah menunggunya. Lalu selanjutnya datang Linsi berpakaian pengantin. Suan marah tidak terima. Linsi, siapa yang menyuruhmu datang di pernikahanku sebagai pengantin? Dia adalah pengantin yang ingin aku nikahi. Keluarga Gu dan tamu mendekati Gu Yanshan yang ribut dengan dua wanita pengantin. Pengawal Gu Yanshan mencoba memeriksa Suan lalu terjatuh sebuah busa perut hamil palsu. Gu Yanshan memberitahu semua orang perbuatan paman kedua yang telah melukai kepalanya hingga amnesia. Pengawal menangkap paman kedua dan istrinya. Tuan Gu, apa yang kamu mau denganku? Maafkan aku datang terlambat. Akulah ayah dari anak itu. Acara pernikahan batal. Linsi dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan anaknya. Gu Yanshan dan orang tuanya menunggu lalu datang suster membawa bayi kembar anak Linsi. Suster memberitahu Gu Yanshan jika keadaan Linsi baik-baik saja. Gu Yanshan melihat keadaan Linsi di kamar rawat. Ia membawa sikat bunga untuk Linsi. Sayang, aku tidak akan memberikan apa yang tidak kamu inginkan. Linsi, apa kamu mau menikah denganku? Ya, aku mau menikah denganmu. Gu Yanshan bahagia mendengar Linsi mau menjadi istrinya. Lalu Gu Yanshan mencium Linsi. Alur cerita berakhir tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.